Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa yakum. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jami'al Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, tentu ini merupakan sebuah nikmat, hidayah dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan kajian sebagaimana mestinya. Kita akan mulai lagi kajian. Kita mulai berjuang lagi menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Ramadan yang dulu kita nanti-nantikan telah berlalu meninggalkan kita semua. Ya kan? Begitulah segala sesuatu yang kita nanti-nantikan lalu kemudian akan berlalu. Inilah hakikat kehidupan dunia. Tidak akan lama lagi, yang bersifat sementara. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kembali kita bersama Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi. Dan semoga Ramadan yang telah kita lalui betul-betul menjadi Ramadan yang sukses dan berhasil memberikan kepada kita banyak hikmah yang sangat berharga, pelajaran yang sangat berharga, sekaligus memberikan pengaruh yang luar biasa kepada diri kita, membuat hati kita semakin lembut, membuat hati kita semakin bersih, baik dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan sesama manusia, membuat akhlak kita semakin baik, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mulia pula di hadapan sesama manusia. Dan semoga puasa saum yang telah kita jalankan betul-betul berhasil juga mendidik kita sebagai atau menjadi orang yang bertakwa. Karena apabila seorang berhasil meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pasti amal ibadah diterima oleh Allah. Karena Allah tidak akan mungkin menerima amal ibadah kecuali amal ibadah yang lahir dari orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yattaqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal ibadah yang lahir dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sukses meraih derajat takwa, maka otomatis
ya kita akan meraih limpahan pahala yang sangat banyak, juga akan mendapatkan ampunan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang rugi, orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Kenapa rugi? Kenapa celaka? Kenapa? Karena mendapatkan ancaman dari doa malaikat Jibril alaihissalam. Apa doanya? Yang isinya kecelakaan bagi orang yang mengalami hidup bersama Ramadan sampai Ramadan meninggalkannya dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ragiba an bu'abdin aw ba'uda dakhula 'ala Ramadan falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba ketika mengalami hidup bersama Ramadan sampai Ramadan meninggalkannya dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah orang seperti itu. Bayangkan jemaah sekalian, dua hamba Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah yang isinya kecelakaan bagi orang yang demikian, lalu diaminkan oleh manusia yang paling terbaik, manusia yang paling bertakwa kepada Allah, siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti doanya dijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah maka yuk kita seringkali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Karena hal ini dilakukan oleh as-salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebenarnya seorang ulama namanya Imam Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan kana salafus saleh yad'una Allah sita asyhur an yuballighu Ramadan wa yad'unahu sita asyhur an yataqabbala minhum. Beliau mengatakan bahwa dulu as-salafus saleh, siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan menjelang Ramadan. Dari sebelum Ramadan datang, 6 bulan pertama mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan Ramadan. Karena bertemunya seorang hamba dengan Ramadan ini merupakan suatu keuntungan yang sangat besar sekali. Makanya Ramadan disebut sebagai syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Siapa yang hidup dan beribadah di bulan Ramadan, maka dia akan beruntung, dia akan bahagia. Makanya mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan. Lalu 6 bulan berikutnya, 6 bulan kedua setelah Ramadan berlalu, ternyata mereka pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ibadah selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau ibadahnya selama Ramadan tidak terima, berarti kena dengan doa malaikat Jibril alaihissalam. Celaka dia. Mereka khawatir, takut amal ibadahnya tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu kan bagaimana amalan para sahabat, bagaimana ibadah para sahabat luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan ucapan kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat ini. Mereka merasakan perasaan was-was, khawatir, takut amal ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka terus berdoa. Nah, apalagi kita jemaah sekalian. Ya, iman kita tidak sebaik iman para sahabat. Amal kita pun demikian. Maka seringkali kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita semua. Ya, apa yang tertinggal dalam diri kita setelah Ramadan berlalu? Bekas-bekas kebaikan apa yang terlihat dalam diri kita setelah kita keluar dari madrasah Ramadan? Apakah kebaikan-kebaikan itu pudar begitu saja setelah Ramadan berlalu? Apakah amal saleh, amal ibadah yang terbiasa kita jalankan selama Ramadan
Pudar begitu saja setelah Ramadan berlalu. Ini beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, coba kita perhatikan ketika seorang imam namanya Imam Bishr bin Al-Harits Al-Harfi rahimahullah taala, ketika beliau ditanya tentang seorang yang hanya ibadahnya di bulan Ramadan saja. Ya, di bulan Ramadan ibadahnya rajin, sungguh-sungguh. Jangan yang wajib, yang sunnah pun dijalankan. Beres Ramadan menginjak ke bulan berikutnya, ya, dia tidak lagi beribadah kepada Allah, meninggalkan apa yang mereka jalankan selama Ramadan. Artinya selama Ramadan dia merasa di penjara. Beres Ramadan menginjak ke bulan berikutnya, bulan Syawal dan seterusnya, dia enggak lagi beribadah kepada Allah, bebas. Nah, bagaimanakah orang seperti itu? Maka beliau mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna haqqan illa fi syahr Ramadan, innas salihah alladzi yata'abbadu wa yastahidu as-sanata kullaha. Dia mengatakan bahwa bi'sal qaum, mereka itu termasuk sejelek-jelek kaum, seburuk-buruk manusia. La ya'rifuna al-haqqan illa fi syahr Ramadan. Mereka tidak mengenal hak Allah. Apa sih hak Allah atas hambanya? Hak ibadah, betul. Makanya ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahu kamu apa sih hak Allah atas hamba-hambanya? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yaitu agar mereka beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dalam hal ibadah kepadanya dengan suatu apapun. Inilah hak Allah yang paling tinggi. Tidak ada hak yang melebihi hak diibadahi. Coba aja hak orang tua kepada anaknya, hak apa? Ditaati, bukan hak diibadahi. Hak guru kepada muridnya, hak ditaati, bukan hak diibadahi. Hak pemimpin atas rakyatnya, hak ditaati, bukan hak diibadahi. Hak Nabi atas umatnya, hak ditaati, bukan hak diibadahi. Tapi hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, hak diibadahi. Karena ada perbedaan antara taat dan ibadah. Setiap taat belum tentu dinamakan sebagai ibadah, tapi setiap ibadah pasti itu taat. Seperti asyifa dengan ad-dawa. Apa arti asyifa? Obat. Kalau ad-dawa, syifa kesembuhan. Asyifa kesembuhan, kalau ad-dawa obat. Setiap syifa pasti dawa. Setiap dawa belum tentu dinamakan sebagai asyifa. Setiap kesembuhan pasti itu obat, tapi setiap obat belum tentu bisa menyembuhkan. Sama, setiap taat belum tentu dinamakan sebagai ibadah, tapi setiap ibadah pasti itu taat. Coba lihat orang-orang munafik, kan mereka sholat, kan? Betul kan? Mereka sholat. Tapi kenapa sholat mereka tidak dinamakan sebagai ibadah? Taat saja. Kenapa? Kenapa? Karena ketaatan mereka dengan sholat bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan ketika menjelaskan makna ibadah, al-ibadatu hiya ghayatu dzul bi ghayatil hub. Ibadah itu adalah sebuah ketaatan yang sangat maksimal didasarkan pada cinta yang sangat maksimal. Ya, ketaatan yang sangat maksimal didasarkan oleh cinta yang sangat maksimal, itu namanya ibadah. Kalau ketaatan tanpa didasarkan pada kecintaan kepada Allah itu bukan ibadah. Makanya orang munafik lihat, mereka taat kepada Allah dengan salat. Ya, makanya lihat salatnya bagaimana? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuruna wala yakunu illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk menjalankan salat, mereka salat dengan cara kusala. Dengan cara apa? Malas. Yang kedua riya, yang ketiga tidak khusyuk. Lihat dampak ketaatan yang tidak dasarkan pada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada
ucapan ulama tadi, jadi mereka tidak mengenal hak Allah, mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Jadi ibadahnya musiman. Di bulan Ramadan ibadahnya sungguh-sungguh, di luar Ramadan kembali kepada kelalaian. Adapun orang yang saleh itu orang-orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah as-sanata kullaha, setahun penuh. Ialah hamba Allah yang sejati, yang selalu menjadi hambanya di setiap waktu dan tempat. Bukan di bulan Ramadan saja, tapi di bulan yang lain pun tetap istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Asy-Syibli rahimahullah taala pernah ditanya, "Wahai Imam, mana sih lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban?" Maka beliau mengatakan, "Kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan." Jadilah engkau seorang hamba yang rabbani, seorang hamba yang istiqamah dalam mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takun sya'baniyan, dan jangan sampai engkau menjadi hamba Allah yang sya'bani, yang hanya beribadah di bulan Sya'ban saja. Kita belum mengatakan wala takun ramadhaniyan. Jangan sampai engkau menjadi hamba yang ramadhani, yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Ya. Coba lihat jemaah sekalian, di bulan Ramadan kita amat sangat butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul pertanyaan, di luar Ramadan apakah kita masih butuh kepada rahmat Allah? Masih. Ya. Masih butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, untuk meraih rahmat Allah itu dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Dengan ibadah kita akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah akan seseorang memasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, inilah hamba Allah yang rabbani. Hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat. Ya, jadi kita harus menjadi hamba Allah yang rabbani. Ya, bukan sya'bani, bukan ramadhani. Dan ini merupakan tanda diterimanya amal ibadah di bulan Ramadan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah seorang, maka yang Allah lakukan adalah Allah berikan hidayah kepada orang tersebut agar dia mampu melakukan ibadah yang kedua kalinya, yang selanjutnya. Ibadah diikuti dengan ibadah kedua kalinya, itu pertanda bahwa ibadah yang pertama tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang ulama salaf mengatakan, "Thawabul hasanah al-hasanah ba'daha. Man 'amil hasanah tsumma atba'aha ba'du bi hasanah, kana dzalika 'alamah al-qabul al-hasanatil ula." Balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan siapa yang melakukan suatu kebaikan lalu diikuti dengan kebaikan yang selanjutnya, yang kedua kalinya, itu pertanda bahwa kebaikan pertama tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah diikuti dengan ibadah yang selanjutnya, itu pertanda bahwa ibadah yang pertama tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, kebaikan diikuti dengan keburukan. Ibadah diikuti dengan kelalaian. Dosa dan maksiat itu pertanda bahwa kebaikan tadi, ibadah tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bisa mengintrospeksi diri. Apakah amal kita selama Ramadan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat setelah Ramadan, apakah kita sungguh-sungguh lebih semangat lagi minimal mempertahankan ibadah selama Ramadan? Itu pertanda insyaallah amal kita diterima. Tapi apabila kita di bulan Ramadan ya rajin sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, menginjak ke bulan berikutnya kembali kepada kelalaian lagi, bahkan terjerumus dalam dosa dan maksiat, itu pertanda bahwa ibadah selama Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, oleh karena itulah maka ya boleh Ramadan meninggalkan kita semua. Tapi ingat, amal saleh, amal ibadah yang terbiasa kita jalankan selama Ramadan, yuk kita jaga, pelihara, pertahankan dari waktu ke waktu di bulan-bulan yang lainnya. Ya, di bulan Ramadan kita menjalankan saum wajib. Di bulan yang lainnya ganti dengan saum sunnah. Sekarang bulan Syawal. Berapa lagi Terisa? 6 hari lagi. Bagi yang belum menjalankan saum 6 hari sunnah di bulan Syawal, ada kesempatan lagi. Ya, ganti dengan saum Syawal 6 hari. Ya. Siapa yang menjalankan saum Ramadan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, apa kata Nabi sallallahu kana kasyamad dahar, maka seakan-akan pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Ya, man shoma Ramadan tsumma atba'uhu sittan min Syawal kana kasyamad dahar. Jadi saumnya cuma 36 hari, tapi pahalanya sama dengan puasa saum setahun penuh. Kalau kita menjalankan saum setahun penuh, apakah mampu? Enggak bisa. Jangan ke saum penuh, saum Daud pun enggak bisa. Gitu kan? Nabi SAW mengatakan cuma 36 hari saja berpuasa, maka pahalanya sama dengan berpuasa setahun penuh. Ya, atau ganti di bulan lainnya dengan saum 3 hari dalam sebulan, ini namanya Ayyamul Bid, atau saum Senin Kamis. Lanjutkan saum wajib itu dengan saum sunnah. Di Ramadan kita menjalankan namanya salat tarawih. Ganti di bulan lainnya dengan salat tahajud, salat witir. Jaga, pertahankan terus. Ya, di bulan Ramadan kita sering berterus Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Di luar Ramadan lanjutkan baca Al-Qur'an kita. Di bulan Ramadan kita seringkali bersedekah. Di bulan Ramadan lanjutkan lagi. Di bulan Ramadan kita sering menjaga sholat 50 kita dengan sholat rawatibnya. Di luar Ramadan pun kita jaga terus. Itulah hamba Allah yang Rabbani, yang selalu menjadi hambanya di setiap waktu dan tempat. Itulah pertanda bahwa amal ibadah selama Ramadan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka kita harus menjadi seorang hamba yang Rabbani, mau tidak mau. Seorang hamba yang betul-betul istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalahnya bagaimana supaya kita menjadi orang istiqomah? Nah, ini yang kita akan bahas insyaallah. Bagaimana tips, cara supaya kita menjadi orang yang istiqomah, ya, menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jemaah sekalian, ya, perjalanan menuju Allah itu panjang sekali. Perjalanan menuju Allah itu panjang sekali. Ya, apa sih makna atau arti dari perjalanan menuju Allah itu? Apa coba? Apa maksudnya? Perjalanan menuju Allah ibadah. Panjang sekali. Banyak orang yang tergelincir ketika menjalankan ibadah. Ya, banyak rintangannya, banyak gangguannya ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada beberapa tips supaya kita menjadi orang istiqamah. Nah, tips yang pertama, ya, ini yang sering terlupakan oleh kebanyakan manusia. Bahkan gak sadar tentang hal ini. Itu apa? Yang paling pertama adalah ista'in billah. Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, meminta, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepadanya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ibadah yang kita tidak memilikinya, kemungkinan besar kita tidak memintanya kepada Allah. Kenapa kita tidak mampu menjalankan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat? Berat sekali. Jawabannya karena kita nggak minta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah.
Makanya berat sekali. Sekiranya kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Allah akan berikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu menjalankan salat tahajud. Ya. Kenapa kita malas sekali untuk membaca Al-Qur'an? Baca satu ayat malas. Kenapa? Jawabannya karena kita nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekiranya kita minta kepada Allah, maka insyaallah Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk selalu sering membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Jemaah sekalian, kalau kita ingin tahu, ingin melihat ya cinta kita kepada Allah, bagaimana sih bukti cinta kita kepada Allah? Sejauh mana, sedekat apa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya hubungan kita dengan Al-Qur'an Karim. Kalau kita sering baca Al-Qur'an, berarti hubungan kita cinta kepada Allah itu dekat sekali. Tapi kalau kita mengabaikan Al-Qur'an, tidak dibaca, begitu kan? Apalagi dihafalkan, itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh sekali. Jauh sekali. Nah, jadi kenapa kita malas membaca Al-Qur'an? Jawabannya karena kita tidak meminta istiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua ibadah yang kita tidak memilikinya, kemungkinan besar kita tidak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita berdoa meminta kepada Allah, Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan itu semuanya. Ingat, apapun kebaikannya, apapun ibadahnya, wajib kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kalah sama dunia. Dengan dunia kita sering memintanya. Biasakan kalau berdoa kan kebanyakan minta urusan dunia, meminta harta yang banyak dan melimpah, meminta uang yang banyak, meminta apa lagi? Jabatan yang tinggi, berkuasa. Untuk dunia kita memintanya, padahal dunia untuk kehidupan yang hanya sebentar, hanya sementara, akan hilang, akan sirna. Kenapa dengan ibadah kita nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadah ini untuk kehidupan yang sangat panjang sampai akhirat nanti. Nah, jadi dipastikan apapun kebaikannya, apapun ibadahnya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Libatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena manusia tidak ada punya kemampuan untuk hal itu semua. Manusia lemah. Ya, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, apabila kelemahan ini disandarkan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka lemah akan menjadi kuat. Kelemahan akan menjadi suatu kekuatan. Ya, makanya ada doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Doa untuk minta keistiqomahan. Nah, mungkin kita sudah hafal. Apa doanya? Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Baik, insyaallah kita akan bahas setelah salat Isya. Lanjutkan. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.